Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya yang berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Mataram muncul konsep manunggaling kawula Gusti yang bukan hanya dipahami adipati warga utama dua atau adipati merapat, merupakan gelar yang disandang oleh Joko Kahiman. Joko Kahiman merupakan putra Raden Baribin, salah seorang adik dari Brawijaya IV, Raja Majapahit yang menikah dengan salah seorang putri kerajaan Pajajaran. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat yang diambil oleh Sutawijaya para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal mistisisme pada masyarakat Banyumas yang masih kuat, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa yang melalui pendekatan sufistik. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi Raja sebagai diri menjadi model yang harus ditiru oleh rakyatnya. Wawancara observasi dengan Ahmad Tohari tanggal 23 Mei 2017, ada 14 perkembangan islamisasi Sutawijaya di Banyumas. Berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama, terutama Islam, memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Dari latar belakang masalah di atas, yang kita bisa ambil yaitu fokus penelitian ini, yaitu proses awal islamisasi yang berlangsung di wilayah Banyumasan dan sekitarnya yang dilihat dalam perspektif sosiohistoris. Dari situ kita bisa menganalisis kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam menyebarkan Islam melalui kajian terhadap perkembangan Islam di wilayah kekuasaan kerajaan atau kesultanan yang jauh dari pusat pemerintahan. Pusat dari pemerintahan Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua itu belum memiliki kajian akademik secara sosiohistoris tentang eksistensi keagamaan. Sementara itu, terdapat beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumas. Selain itu, Banyumas sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Setiap situs dan budaya artefak keagamaan di Banyumas memiliki cerita yang khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Implikasinya adalah munculnya perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Ketiga,
penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumas atau Jawa Tengah bagian barat sampai selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumas sebagai daerah periperial Mataram selama ini eksistensinya dinilai hanya dari sisi bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton. Jarak yang relatif dari dua kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap wilayah JTBS. Mataram sangat berdampak dan memberi pengaruh kepada masyarakat, pengaruh agama Buddha yang tanpa kasta dan relatif egalitarian itu berdampak secara signifikan terhadap corak keislaman masyarakat JTBS. Corak awal Islam JTBS berbeda dengan Jawa pada umumnya yang berkolaborasi dengan kekuasaan kerajaan. Masyarakat JTBS yang umumnya agraris memberi corak keagamaan yang akomodatif atau menyesuaikan dengan ritme kehidupan petani. Ketiga, perkembangan masyarakat JTBS yang berlangsung cepat itu berdampak terhadap dinamika sosial, terutama karena arus mobilisasi antar penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTBS. Masyarakat JTBS atau generasi baru ini mengalami ambiguitas terutama terkait dengan jati dirinya atau arus utama kebudayaan Jawa. Arus utama kebudayaan Jawa adalah Wetan yang memiliki keterkaitan langsung dengan budaya keraton. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Pada masa pra-Islam, dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pakuwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba, sementara dalam Babad Pasir Luhur Napaktilas, Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawestu Ratu Purana Jaya Dewata. Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salak Negara dengan penerusnya yang sukses di Kerajaan Tarumanegara. Menurut data yang ada, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, Kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut sampai Kawali dan menjadi bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Akibatnya, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan Kerajaan Kalingga. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, pada tahun 669 Masehi, Kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensinya dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh
Writa Kandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk merubah kerajaan Galuh Kawali menjadi kerajaan Galuh yang merdeka dari kerajaan Galuh Kalingga. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet itu tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai. Di sini perpindahan kerajaan Madang ke Jawa Timur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit di abad-abad berikutnya. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas itu biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Menariknya, tokoh Blawor hanya ada dalam gaya wayang Banyumasan dan hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram dan Kasunan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur sosialnya seperti masyarakat Kebumen. Dalam sejarahnya Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelan dalam struktur kekuasaan kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga karesidenan Banyumas yang disebut mewakili kehidupan mancanegara. Kilen dalam struktur kerajaan Mataram. Banyumas yang panginyongan dengan budaya caplaknya, juga Bagelan yang semi untuk karakter yang pertama dapat ditemukan di masyarakat yang tinggal di sebelah barat Sungai Lok Ulo, sementara karakter yang kedua nampak dalam perilaku hidup masyarakat di sebelah timur Sungai Lok Ulo. 27 atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk didefinisikan keaslian struktur sosial dan budayanya. Karenanya sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Di era sekarang, dualisme karakter masyarakat Kebumen tidak lagi nampak secara tegas seiring dengan multikulturalisme yang semakin tumbuh dengan pesat dan baik di kalangan masyarakat sebelah barat maupun timur Sungai Lok Ulo. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi
Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam 29 pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Oleh karena itu, mereka memegang jabatan pemerintahan mereka dan diberi gelar sunan, kependekan dari susuhunan atau sinuhun, artinya orang yang dijunjung tinggi, kanjeng, atau kependekan dari kanjumeneng, pangeran atau sebutan lain yang biasa dipakai oleh para raja atau penguasa pemerintahan di daerah Jawa. Bishri Mustafa bahwa ketika Sunan Ampel wafat, para wali yang bertakziah sebanyak 16 orang. Bahkan tidak jarang opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama, yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Sekian yang dapat saya ceritakan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.